Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Nur Aisyah. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saya bekerja di SMK Negeri 1 Kawali. Saya mengajar mata pelajaran Praktikum Akuntansi Keuangan Lembaga Garing Instansi Pemerintahan di kelas 11 AKL 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran tentang evaluasi belanja satuan kerja perangkat daerah. Masalah yang saya ambil untuk video kali ini adalah beberapa siswa mencontek ketika menggunakan paper dan menggunakan Google Form. Alternatif solusi yang saya gunakan adalah menggunakan model pembelajaran program based learning dan menggunakan media pembelajaran Learning Management System Moodle dengan activity quiz. Ingin tahu bagaimana penerapan model pembelajaran Learning Management System Moodle dengan activity quiz? Ayo ikuti pembelajaran saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Masih semangat untuk pembelajaran hari ini? Masih. Ya. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir. Ya, alhamdulillah hadir semua. Ya. Masih ingat mata pelajaran apa hari ini? Masih. Mata pelajaran apa? Praktikum akuntansi keuangan Praktikum Akuntansi Keuangan Lembaga Garing Instansi Pemerintahan. Sebelumnya di minggu yang sebelumnya kita sudah belajar. Ya. Materinya apa? mengenai belanja pemerintah daerah. Ya. Mengenai belanja pemerintah daerah. Daerah. Ya. Tahu itu belanja? Tahu. Pernah kalian belanja? Pernah. Kalian pasti sering tiap hari kalian pernah belanja, tapi istilah belanja untuk kalian itu adalah jajan. Ya, itu sama ya. Jajan dengan belanja itu sama. Bedanya ya kalau jajan kalian itu tidak tidak terschedule atau tidak terstruktur, di mana ketika kalian mendapatkan uang dari orang tua, kalian bebas ya membelanjakan atau menjajankan uang yang kalian dapatkan dari orang tua. Tidak, kalian hitung dulu, misalkan dapat uang 10.000, jam sekian kalian harus jajan apa, jam sekian jajan apa, dan seterusnya. Nah, tapi di sini di belanja satuan kerja perangkat daerah, ya, ini sudah pasti belanjanya, tidak bisa sembarangan. Ya. 1 KD itu beres, ya kita biasanya melaksanakan ulangan per 1 KD atau disebutnya dengan ulangan harian. Tapi di sini diganti dengan evaluasi ya. Jadi hari ini kita akan evaluasi tentang belanja satuan kerja perangkat daerah. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah mengevaluasi hasil pemahaman kalian tentang belanja satuan kerja perangkat daerah. Ayo sebelum kita mulai ulangan, ada yang bisa mengemukakan pendapatnya tentang materi yang sebelumnya yang sudah dibahas tentang belanja satuan kerja perangkat daerah. Siapa? Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang belanja pemerintah daerah. Jadi, belanja pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan. Ada lagi yang bisa mengungkapkan pendapatnya tentang belanja satuan kerja perangkat daerah? Oh ya, silahkan Tania. Assalamualaikum warahmatullahi
pegawai. 2. Belanja barang. Belanja barang meliputi belanja barang dan jasa. 2. Belanja pemeliharaan. 3. Belanja perjalanan dinas. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Di sini saya akan memaparkan tentang belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi yang pertama, pengeluaran untuk perolehan awal aset tetap atau aset tak berwujud. Yang kedua, pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap. Sekian, terima kasih. Ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Di sini saya akan memaparkan tentang pengadaan barang dan jasa. Yang pertama itu pendekatan beban pembelian atau pengadaan barang dan jasa dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa tersebut dimaksudkan untuk digunakan atau dikonsumsi sesegera mungkin. Yang kedua yaitu pendekatan aset pembelian atau pengadaan barang dan jasa dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa tersebut dimaksudkan untuk digunakan dan satu periode anggaran atau sifatnya untuk jaga-jaga. Siswa, apa banyak yang sudah memahami tentang belanja satuan kerja perangkat daerah? Untuk selanjutnya, ingat kita mau apa? Ulangan. Mau evaluasi. Bahasanya diganti ya, yang awalnya itu ulangan harian jadi evaluasi. Kita sekarang mau evaluasi, ya. Kita menggunakan mungkin media yang sudah kita gunakan sudah tidak asing buat kita ya, karena ini sudah digunakan baik untuk ulangan harian oleh guru yang lain ataupun PTS dan PAI. Sekarang sudah tidak ada PTS ya, PAS ini juga digunakan. Nah, di sini dalam ulangan kali ini Ibu akan menggunakan media pembelajaran Learning Management System dengan Moodle dengan activity quiz. Ya. Sudah bisa laptopnya silahkan dibuka ya sampai tampilan muncul logo SMK. Awas ya, jangan buka YouTube, buka yang lainnya. Ya, Bu. Ya, karena kita mau ulangan. Ya, sebelum kita ulangan, ini ada tata tertib. Ya, kalau biasanya kita ulangan langsung aja ulangan. Nah, ini sekarang agak beda dikit. Ya, yang pertama peserta ulangan membawa gawai masing-masing. Ya, karena di sini disediakan laptop, jadi gawainya tidak usah. Ya, HP-nya silahkan disimpan rapi-rapi. Ya. Yang kedua adalah peserta ulangan membawa alat tulis berupa ballpoint ataupun pensil. Ada? Ada. Silahkan. Peserta ulangan mengisi daftar hadir dengan menggunakan pulpen yang disediakan oleh guru nanti ya. Peserta ulangan mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai ulangan. Ya. Selanjutnya, setelah ulangan berlangsung, peserta ulangan hanya meninggalkan ruangan dengan izin guru. Ya, awas nanti jangan kalian harus izin dulu, jangan langsung kalian mau ke belakang, jangan langsung keluar. Izin dulu ya. Iya, Bu. Setelah itu, peserta ulangan yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu ulangan berakhir tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan sebelum berakhirnya waktu ulangan. Selanjutnya, peserta ulangan berhenti mengerjakan soal setelah ada tanda berakhir waktu ulangan. Selama ulangan atau evaluasi berlangsung, peserta dilarang ya, siswa dilarang. Yang pertama adalah menanyakan jawaban soal kepada siapapun. Awas ya, jangan lirik kanan lirik kiri, tanya kanan tanya kiri, nanyain jawaban dan soalnya jangan. Karena kenapa? Di sini soal yang akan muncul itu diacak. Ya, jadi setiap siswa, setiap komputer itu pasti beda soal yang tampil. Di sini Ibu membuang soal yang disimpan di LMS ini adalah 30 soal
Dan yang akan kita gunakan yaitu 10 soal. Jadi nanti soal yang akan muncul itu random atau diacak. Silahkan pilih mapelnya, yaitu praktikum keuangan lembaga garing instansi pemerintahan. Yang warnanya biru. Gimana soalnya, mudah atau tidak? Mudah. Apa? Ya, tadi ada yang nyontek ya. Nah, ketika kalian mencontek tab yang baru, maka otomatis tadi sudah dibilang akan keluar. Ya, tadi baru juga mengerjakan 5 soal. Ya, sudah keluar, jadi tidak bisa login lagi. Nah, di sini ya pelajaran buat semuanya, jangan menyudutkan satu orang ya. Ya, pelajaran buat semuanya bahwa mencontek adalah baik atau tidak? Tidak. Baik atau tidak? Tidak. Contek itu adalah perilaku yang Tercela. kurang baik. Yang kurang baik ya, mungkin kalau menggunakan paper atau menggunakan kertas ya mencontek itu tidak bisa secara langsung, paling hanya teguran oleh guru ya. Tapi kalau kita menggunakan teknologi ya dengan berbagai fitur yang digunakan, guru bisa langsung bukan ya di satu sisi ketika ibu itu memantau di LMS-nya bisa langsung ketahuan juga, berarti orang itu sudah finish duluan ya. Karena menggunakan berbagai fitur yang ada di LMS ini, dan juga kerugiannya untuk siswa tidak bisa melanjutkan ulangan atau tidak bisa menyelesaikan ulangan. Yang misalkan soal hari ini kita menggunakan 10 soal, baru 5 soal, saya akan 5 soal lagi. Bawa-bawa yang 5 soal itu bisa semuanya. Sudah dicoba 1 soal nih. Menurut PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah disebut pendapatan, belanja, beban, pembiayaan, pengeluaran. Belanja. Bagus, berarti belanja. Oh, soal yang kedua. Menurut PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, belanja yang dikeluarkan dari kas umum negara dalam rangka penyelenggaraan kegiatan operasional atau kegiatan sehari-hari pemerintah yang memberikan manfaat jangka pendek disebut Belanja operasi. Ulangan hari ini cukup apa ya? Cukup tahulah sedikit. Udah sih gitu. soalnya gimana yang keluar yang tadi saya kerja. Iya, ada yang susah, ada yang gampang. Cuman yang susah tuh kayak yang jurnal dari SKPD. Aplikasinya sangat nyaman. Nyaman. Makasih kakak, ada yang lain yang mau mengungkapkan. Hari ini kita sudah mengevaluasi tentang materi tentang belanja satuan kerja perangkat daerah. Ya, kita sudah ulangan mengerjakan evaluasinya ya, dengan soal-soal yang sudah diterima, dengan hasil yang sudah muncul di laptopnya masing-masing. Ya, gimana penguatan materi terlebih dahulu? Ya, dimana belanja merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan di Satuan Kerja Perangkat Daerah atau di SKPD.
Selain dari kemarin kita sudah belajar tentang pendapatan, dan di sini kita akan belajar tentang belanja, di mana belanja itu dipegang oleh bendahara pengeluaran. Ya. Kas yang dipegang oleh bendahara pengeluaran itu diperuntukkan untuk belanja bagi suatu SKPD. Nah, di sini ada salah satunya adalah belanja operasional, di mana belanja operasional itu adalah belanja pegawai. Ya, gaji untuk pegawai ini bagi PNS. Ya, jadi nanti berdoalah kalian nanti tahun 2000 berapa? Ya, kalian sudah keluar dari sekolah ini, terus kalian sudah bekerja di suatu instansi, apa saja instansinya? Ya. Terus nanti kalian ikut tes CPNS ataupun sekarang ada tes P3K dan kalian lulus. Amin. Dan ditempatkan. Nah, maka kalian akan menjadi salah satu dari bagian belanja pegawai. Nanti kalian akan digaji oleh pemerintah. Gajinya sesuai dengan golongannya ya. Selanjutnya adalah belanja barang. Nah, ini yang pertama ada belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas. Untuk belanja barang dan jasa itu adalah belanja untuk kebutuhan operasional SKPD. Ya, misalkan di sini pulpen, penghapus, terus kalau belanja jasa itu fotokopi, ya. Selanjutnya adalah belanja pemeliharaan. Misalkan contoh di ruangan ini juga ada AC, terus ada infocus, ada LED. Ya, ketika AC itu ada kerusakan, maka belanja jasa. Ya. Selanjutnya adalah belanja pemeliharaan. Selanjutnya adalah belanja perjalanan dinas. Ya, ini belanja perjalanan dinas tadi juga sudah dibahas ya. Ketika kalian sudah menjadi PNS, terus kalian misalkan dinasnya di Ciamis, terus ada rapat ke Jakarta, nah kalian akan dapat SPPD. Nanti akan dapat belanja perjalanan dinas mulai dari biaya untuk transportasi, biaya hotel, biaya makan dan minum, dan juga di luar biaya mamin yang 400.000, contohnya itu misalkan 400.000 itu untuk operasional pribadi. Sudah beres semuanya? Sudah. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Dari salam. Demikian video pembelajaran tentang rencana aksi 4 mengenai evaluasi pembelajaran dengan materi belanja satuan kerja perangkat daerah. Semoga video pembelajaran ini menjadi bahan referensi untuk peserta PPG yang lain dan peserta didik bisa mengambil hikmahnya bahwa mencontek adalah perilaku yang tidak baik dan merugikan. Berikut. Mohon maaf apabila dalam pembuatan video ini terdapat kesalahan dan kekeliruan. Semoga video ini bisa menjadi bahan penilaian untuk dosen dan guru pamong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.